Recording in progress. Oke. Kita punya waktu sangat sempit banget dari jam 7 sampai jam 8 malam, jadi saya akan cepat aja. Ini tidak terlalu panjang waktunya, sempit banget. Kita akan mulai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai penjelasan tentang data science, dan saya akan coba fokus ke hal yang lebih praktis, bagaimana orang yang sifatnya awam bisa melakukan analisa menggunakan software yang relatif free, gratis. Emang software ini gratis sih, pakai Orange. Tapi kalau anda pengen pakai Python, pakai R, pakai keras dan sebagainya bisa. Oke, tapi sebelum terlalu masuk ke dalam software, mungkin saya kasih konteks dulu supaya anda ngerti yang dimaksud data science seperti apa. Saya akan coba file sharing. Oke, waduh seru ya. Suaranya bocor, seru banget. Oke, saya akan coba kasih lihat. Eh, Anda bisa ngelihat kuliahnya sih. Sorry. Oke, kuliahnya free sih sebenarnya. Coba kita lihat. Ini saya masuk ke kampus saya. Ini kuliahnya opencourse.itts.ac.id. Coba saya lihat. IoT Data Engineering. Oke, ini dia makhluknya. Jadi Anda bisa ngelihat contoh yang data science yang ada di opencourse.itts.ac.id. Cuma nanti teman-teman dari Bisa AI akan punya course yang lebih lengkap daripada saya, yang kebetulan Anda ikut. Ini sepintas aja tentang data engineering ini. Ini free, jadi Anda bisa pakai kuliah ini, dan kalau Anda bisa dapat nilai di atas 90 bisa dapat sertifikat free juga. Oke. Nah, ini materinya kira-kira bisa dilihat di sebelah kiri. Ini tentang konsep data science-nya, data mining itu seperti apa, contoh data mining, programming untuk proses data, visualisasi, model, evaluasi, unsupervised text mining, image analysis. Dan ini yang sebelah bagian yang ini semua pakai Orange. Oke, di sini akan pakai Orange. Ada network, time series, segala macamnya pakai Orange. Kemudian saya di kuliah yang sama, cuman saya nggak berani terlalu dalam karena mahasiswanya pada pingsan bagian yang ini. Ini pakai R juga ada. Oke. Sampai sini. Jadi file processing gimana? File processing artinya read write file, data segala macam, terus parsing data segala macam, ini file processing ya. Terus analisa regresi, machine learning, text processing, tidy text processing kalau pakai tidy text, kemudian Bayesian, kemudian time series, terus visualisasi pakai grafik. Ini pakai R. Oke, wah seru banget bocornya ya. Oke, itu R ada juga di sini. Kemudian di sini juga diajarin tentang Python. Oke, sampai sini jadi scraping web, processing data, NLTK buat natural language ya. Terus bagaimana ngambil data dari Twitter, kemudian visualisasi. Jadi ini waktu itu saya masih ngoprek-ngoprek untuk urusannya text mining sih, iseng banget. Kemudian saya mulai ngoprek juga dari Python. Ini masih Python juga sebetulnya, TensorFlow dan keras itu Python juga sebenarnya. Ada di sini. Oke, bisa dioprek-oprek sampai akhirnya UTS UAS ada di bawah juga. Nah, kalau Anda nilainya cukup baik, bisa ngambil sertifikat sih sebenarnya. Ini diberikan untuk yang nilainya di atas 90 aja sertifikatnya. Ini free. Saya kasih contoh. Ini totalnya, ini open, kebuka, free. Open course ini free. Totalnya 4.000 sekian mahasiswa yang ngambil sih. Dan yang berhasil dapat nilai di atas 90 cuma 9 orang. dari dari 4.000 orang cuma 9 yang bisa di atas 90, ini orang-orangnya. Oke. Jadi kita bisa lihat orang-orangnya seperti apa, dan ini free sih sebenarnya. Jadi kalau Anda mau ngambil juga silahkan free. Cuman ini terbatas di bidang itu aja, dan saya akan fokus ke bagian atas yaitu tentang orange-nya aja. Kita akan fokus ke orange dan kita akan ngasih lihat yang praktisnya seperti apa. Karena waktu cuma 1 jam, jadi saya nggak bisa ngomong terlalu banyak. Orange sendiri Anda bisa ambil di sini, Orange Data Mining.
Bisa ambil di sini, nanti programmingnya bentuknya sangat sederhana banget. Kita akan pakai grafik programming, jadi enak banget sih sebenarnya. Buat belajar enak sekali. Orange ini enak sekali buat belajar. Oke, beres ya. Sebelum saya masuk ke dalam Orange, saya akan kasih konteks lagi dari slide saya yang saya presentasikan di teman-teman BPK, Badan Pengawas Keuangan. Kebetulan Badan Pengawas Keuangan itu sedang melebarkan sayapnya, bukan hanya mengawasi keuangan, tapi juga mengawasi program sih sebenarnya. Program pemerintah tadi jalan apa kagak. Jadi tidak hanya mengaudit kwitansi, tapi juga mengaudit programnya, jalan apa enggak. Secara kwitansi mungkin comply, semuanya cocok, tapi secara program bisa nggak jalan loh. Ini harus diaudit. Oke, jadi waktu itu teman-teman BPK minta, no bisa nggak ngasih masukan ke depan tuh dunia IT seperti apa, gitu ya kira-kira. Jadi saya akan loncat langsung ke data science-nya aja. Ini dia data science-nya. Oke. Kedepannya kira-kira gini yang berkaitan dengan data science. Dan ini sangat banyak dipakai hari ini di semua lini. Di semua kegiatan, kementerian lembaga, program, semuanya seperti ini sih sebenarnya. Pola pikirnya sederhana sih sebenarnya. Kalau kita bikin sesuatu, kita pengen yang kita bikin ini betul-betul pas atau customize dengan masyarakat. Syukur-syukur bisa di-customize untuk masing-masing orang. Kira-kira kayak gitu ya. Atau sebelum saya terusin, saya kasih lihat contohnya lah. Contoh real. Oke. Bentar, saya pengen ngelihat chatting sih sebenarnya. Coba chatting bisa ke monitor nggak sama saya? Oke. Oke, saya bisa monitor chattingan. Oke, nanti Anda tolong respons pakai chat ya. Oke, salah. Saya share screen lagi nih. Oke, saya share screen lagi sambil itu ada yang nanya itu suara siapa gitu. Tahu suara siapa? Suara salah satu peserta dah tadi. Untung sudah di mute. Sekarang sudah beres urusannya. Oke, sekarang tolong nanti respons di chatting ya. Oke, sekarang misalnya kita lihat ini Bukalapak. Ini bukan endorse. Saya tidak ada hubungannya dengan Bukalapak. Saya cuma salah satu orang yang suka beli barang di Bukalapak. Soalnya banyak barang-barang yang enak seperti sambal oncom ada di Bukalapak. Oke. Nah, sekarang kita turun ke bawah sini ya, ke bawah di sini. Kalau Anda masuk ke toko-toko online, turun ke bawah, biasanya akan ada iklan. Nah, kayak gini. Rekomendasi buat kamu. Ini kelihatan banget, Ono orangnya elektronik banget ya. Iklannya urusannya kayak ginian. Kalau Anda suka beli yang lain, pasti urusannya yang lain. Pertanyaannya sederhana aja, silahkan tulis di chatting. Ini kalau kita masuk toko online ya, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, apalah segala macam. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Silahkan tulis di chatting, sama atau beda? Iya. Nah, loh. Oh. Ini ada suara bocor. Tolong mic-nya di mute dulu lah. Oke, beda ya? Semua orang tahu itu beda. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara toko online itu membedakan iklan setiap orang? Pakai cara apa dia membedakan tiap orang? Gitu. Tolong ditulis di chatting. Bagaimana caranya dia sampai bikin cluster? Oh, itu namanya klasifikasi. Dari data apa dia melakukan klasifikasi? Data apa yang diambil supaya bisa melakukan klasifikasi? Dengan seringnya pencarian yang dilakukan, jadi oke, ini benar juga. Jadi caranya filtering base. Semuanya kira-kira klasifikasi. Data yang diambil adalah, kalau disederhanakan kita semua tahu ya. Jadi toko online kemungkinan besar akan melakukan klasifikasi dari keyword apa yang sering kita pakai. Dari keyword-keyword itu dia melakukan klasifikasi. Oh, si Ono sukanya elektronik. Dari apa yang kita beli, kita pesan, dia melakukan klasifikasi juga. Jadi dia mengkelompokkan. Ono adalah manusia yang suka elektronik. Jadi bisa dari keyword yang dimasukkan, dari history keyword yang dimasukkan, dari history barang yang dibeli, dia melakukan klasifikasi. Beres ya?
Udah kebayang kan? Kalau lebih gila lagi, misalnya bukan toko online ya, misalnya Facebook. Dari apa yang kita posting, dia bisa melakukan klasifikasi sih sebenarnya. Oh, no, makhluk apa? Dari situ dia akan ngasih tahu yang pemberi iklan, lu kalau kalau mau iklan soal elektronik seperti ini, kasihnya usernya ini. Salah satunya Ono. Jadi mereka dunia ini sangat butuh sekali kemampuan untuk melakukan klasifikasi. Ini makhluk apa? Supaya ujungnya ke iklan sih. Cari duit. Jadi iklan itu butuh klasifikasi tadi. Pada zaman dulu kala ini susah terjadi. Misal contoh yang real aja ya, bayangkan televisi. Susah loh televisi buat tahu yang orang yang nonton sukanya apa, susah loh setengah mati dia. Contoh yang lain koran. Koran juga sama, dia susah buat mendeteksi pembaca sukanya apa, susah. Akibatnya televisi dan koran akan kesulitan buat dagang iklan. Misalnya iklan apa, tolong masukin koran saya soalnya pembacanya suka. Nggak bisa dia ngomong kayak gitu. Tapi beda dengan toko online, Google, media sosial, mereka bisa bicara seperti itu. Proses klasifikasi itu pakai machine learning. Proses klasifikasi itu pakai artificial intelligence. Jadi yang Anda pelajari hari ini pakai machine learning dan sebagainya itu sebenarnya proses klasifikasi. Beres ya. Sekarang saya kasih lihat kemampuan yang lain dari dunia AI atau machine learning ini untuk melakukan prediksi. Oke, contoh. Saya akan masuk Google Maps. Oke, maps.google.com. Biasa aja, nggak ada yang istimewa, semua orang tahu Google Maps. Oke, kita lihat kemampuan dia melakukan klasifikasi ya. Paling gampang adalah kita lihat traffic. Traffic adalah klasifikasi, kita bisa lihat, bisa nggak saya kecilin? Sorry, Anda mungkin ngelihat ini ya, lobang, lobang lagi, kotak hitam, itu chatting lagi saya monitor sih. Oke. Oke, chattingnya saya geser ya. Oke, ini Anda bisa ngelihat di Google Map, ada jalan yang warna hijau, ada yang warna hitam, merah gelap banget, merah, orange, segala macam. Itu menandakan jalan itu macet, lancar, agak macet, agak lancar, dan sebagainya. Ini klasifikasi. Beres ya. Dan ini semua pertanyaannya tolong jawab di chatting. Pertanyaannya kira-kira gini. Bagaimana caranya si Google tahu bahwa jalannya macet? Dari mana dia tahu jalan macet? Dan ini data beneran loh. Macet-macet beneran, hati-hati. Ini kelihatan dari daerah Kelapa Gading sampai ke Bogor. Macet. Pertanyaannya gimana taunya Google tahu bahwa jalannya macet? Pakai apa coba? Ayo, silahkan ditulis di chatting. Ini penting loh ini. Dari data yang terekam pada kamera lampu merah, hehehe, salah. Silahkan tulis di chatting. Gimana cara Google tahu bahwa jalannya macet? Nggak ada yang tahu. GPS, pergerakan smartphone itu yang benar dari Arif Musyafa. Mbak Lita Sari Mukhlis akses HP dengan GPS smartphone. Jadi kisahnya adalah, kalau Anda perhatikan tadi waktu saya ngobrolin soal toko online melakukan mata-mata terhadap apa yang kita lakukan. Sekarang Google juga melakukan mata-mata terhadap handphone. Ini ada yang nanya, tadi gimana caranya supaya ambil sertifikat di webnya Open Course, langsung di open account bisa? Ini saya jawab dulu bentar ya, urusan ngambil sertifikat. Sorry, saya kecilin dulu dikit. Oke, sertifikat mana tadi? Oh sorry, salah di sini kali. Data engineering. Data engineering. Oke. Saya akan ngasih lihat cara ngambil sertifikat, gampang banget sih, turun ke bawah. Tapi Anda nilainya harus di atas 90 dulu ya. Turun ke bawah sini. Ini ada bagian bawah ada sertifikat. Oke, ke bawahin dulu. Ini tinggal diklik aja. Jadi kalau Anda masuk dalam daftar ini ada download sih. Udah, cuma gitu doang. Download sertifikat. Nih, beres, dapat. Beres ya, cuma gitu doang. Nanti silahkan dipakailah buat cari kerja kayak kalau apa. Itu sertifikat gratis. Oke, sekarang balik lagi urusan Google Map. Oke, jadi handphone, mudah-mudahan Anda semua tidak sakit hati. Tadi di toko toko-toko online melakukan mata-mata terhadap perilaku kita. Dengan cara itu dia bisa melakukan klasifikasi. Oke, jadi prosesnya selalu mata-mata loh, hati-hati.
Di Google Map juga sama, handphone kita lapor ke Google, posisinya ada di mana, jangan khawatir. Kenapa handphonenya lapor ke Google? Soalnya handphonenya Android. Android yang bikin adalah Google ya. Dan waktu kita pakai handphone Android, kita masukin account Gmail. Udah gitu, karena kita pakai Android buatan Google, masukin pakai account Gmail, handphonenya lapor ke Google, posisinya ada di mana, dan akibatnya dia bisa tahu mana yang macet. Mata-mata lagi, kalau nggak percaya, saya akan masuk ke sini, your timeline, kita bisa lihat bagaimana Google melakukan mata-mata kegiatan saya. Oke, ini dia lagi download. Ini dia ngelihat posisi handphone saya selama dari tahun 2009 sampai 2021. Jadi sekitar 12 tahun. Dia memata-matai handphone saya. Kalau semisal semua orang pakai iOS, maka pada saat Google Maps, si Google akan prediksi jalannya tidak macet ya. Kalau semua orang pakai iOS, sayang sekali iOS bukan sistem operasi yang favorit di dunia. Yang favorit adalah Android, minta maaf. Oke. Ini dia bisa tahu ada di mana saya selama bertahun-tahun itu, dan yang paling ini sedikit ngasih tahu aja. Google juga monitoring saya berenang sama ikan hiu di tengah laut ini. Ini bohong. Ini saya ngasih lihat bagaimana kita melakukan hacking terhadap data. Oke, jadi gampang sih ngehacknya. Tinggal tipuin aja Google-nya. Bisa ditipu sih. Tapi yang penting dari data itu dia bisa ngelihat nih sebenarnya. Nih misalnya ini ya. Ini misalnya tanggal 22 Oktober kemarin saya perjalanan dari Kasepuhan Ciptagelar, sebuah desa di dekat Sukabumi ke Jakarta. Kelihatan banget. Saya bisa lihat lagi di sini. Saya jalan kemana? Saya bisa lihat lagi di sini. Saya di mana? Google melihat itu semua. Dan jadi Google nyatat selama 9 tahun saya kemana aja, dan dari catatan itu dia bisa melakukan prediksi. Coba kita lihat kemampuan dia melakukan prediksi. Oke, paling gampang kita lihat perjalanan Bogor Jakarta lah paling gampang ya. Bogor ke Jakarta. Bogor ke Jakarta. Iyalah, kenapa lokasi saya ada di Bogor? Soalnya jangan Bogor. Jangan Bogor. Tangerang. Kejauhan Bogor mah. Ngapain lah. Jakarta. Tangerang, Jakarta. Paling gampang itu ya. Oke. Ini saya geser ke sini biar nggak terlalu ganggu. Oke. Ini kelihatan. Kalau sekarang dia nyaraninnya dari Tangerang ke Jakarta lewat airport ya, masuk ke Jakarta. Tapi di sini lancar juga sih sekarang dari Tangerang ke Jakarta. Kalau dibalik macet ya, hati-hati. Sekarang saya akan lihat kalau kita depart 7.20 pagi. Ini PM malam ya, saya pindahin ke pagi lah biar kelihatan. Saya pengen lihat jalur macetnya sih soalnya, biar kelihatan efeknya. Oke, 7.20 pagi. Oke. Dia menyarankan lewat airport buat ke Jakarta, ke rumah saya. Ini kelihatan rumah saya ada di mana ya. Oke, kelihatan macet ya. Kalau lewat jalur ke Kebon Siri, macet. Kebon Siri lagi, salah maaf. Kebon Jeruk, macet ya. Tolong perhatikan macetnya baik-baik. Kalau ini kejadiannya tadi pagi jam 7.20. Ini hari Senin jam 7.20. Coba tolong lihat warna merahnya, tolong lihat baik-baik warna merahnya. Coba kita ganti ke hari Selasa tanggal 26. Belum kejadian. Tanggal 26 Oktober belum. Hari ini masih tanggal 25. Kita lihat ke hari Selasa ya, tanggal 26. Macetnya berubah ya. Perhatiin macetnya berubah loh. Kita lihat hari Rabu, tolong lihat macetnya. Hari Rabu ya, tolong lihat macetnya. Berubah loh macetnya. Belum kejadian. Google melakukan operasi dukun. Jangan khawatir, ini dukun karena dia melakukan tebak-tebak. Ini hari Kamis. Tolong lihat macetnya, berubah lagi. Tolong lihat hari Jumat, macetnya tolong dilihat lagi, berubah lagi. Tolong lihat hari Sabtu, minggu depan, tanggal 30. Tolong lihat macetnya, kosong, tidak macet. Hari Minggu, kosong juga sih, hari Minggu udah pasti kosong. Coba lihat lagi ke sini, kosong. Oke, jadi kemampuan yang lain adalah dia melakukan prediksi. Tadi klasifikasi udah kita lihat, dia bisa juga melakukan prediksi. Gitu ya. Oke, beres? Oke, saya minta waktu lagi 5 menit lagi barangkali. Saya kasih lihat satu lagi, Play Store. Ini karyanya Yoga, dia dapat penghargaan Satu Indonesia Award. Visgo. Oke,
Visgo. Ini kelihatan, ini dia Visgo, Code Indonesia, Visgo. Ini karyanya Yoga. Anda bisa lihat namanya di Satu Indonesia Award lah, satuindonesia.com. Ini Yoga ini bikin aplikasi namanya Visgo ini. Ini aplikasinya buat nelayan. Eh, Kalau kita tahu, ini nelayan tradisional maksudnya ya. Jadi kalau kita tahu yang namanya nelayan punya masalah dengan bensin. Karena tiap kali dia melaut, dia harus ngabisin bensin buat nyari ikan. Nah, si Yoga ini, dia bikin aplikasi supaya nelayannya tidak usah nyari ikan. Jadi aplikasi ini ngasih tahu, nelayan hari ini ikan ada di sini posisinya. Gitu ya. Ini asli. Nah, ini saya kasih lihat orangnya. Coba lihat, ada nggak? Oh, saya harus masuk ke sini dulu. Masuk ke Satu Indonesia Award. Oke. Jadi dia bisa ngasih tahu ke nelayan posisikan di mana hari ini. Oke. Dengan cara itu si nelayan tidak perlu buang-buang bensin segala macam, dia bisa langsung cari ikannya ada di mana. Oke. Yoga tuh ini dia, bentar. Oh, ini juri-jurinya, ada Pak Emil Salim, Pak Fasli, Bu Puni, ada Ono dan sebagainya. Nah, Yoga tuh yang ini. Oke. Dia melacak ikan berbasis navigasi. Oke, sekarang pertanyaan buat Anda semua. Oke, silakan tulis di chat. Bagaimana caranya Visgo bisa tahu ikannya ada di mana? Silakan tulis di chatting. Kalau Anda jagoan bisa nebak. Gimana caranya Visgo tahu ikannya ada di situ? Dan dia aplikasinya khusus buat Bali ya. Sekarang ini masih Bali doang. Oke. Dari perkiraan cuaca hampir betul. Klasifikasi berdasarkan cuaca hampir betul. Oke, saya jawab singkat dulu ya. Jawabannya ya, hampir betul cuaca. Jawaban yang benarnya sebenarnya dari suhu sama arus laut. Yoga berlayar tiap hari? Enggak. Gila banget. Nah, yang benar ini Mas Hendro Hadi dari data NOAA. Bener. NOAA tapi NOAA ya, bukan NOOA. Bukan NOAA. Jadi benar NOAA-nya. Jadi benar sekali. NOAA adalah kayak kalau di Indonesia namanya BMKG barangkali, di sana namanya NOAA, dan NOAA punya satelit. Oke. Ini satelitnya saya kasih lihat aja. Ini satelitnya NOAA, dia ngambil data sea surface temperature seluruh dunia setiap hari, diambil datanya selama beberapa tahun terakhir. Jadi NOAA punya data arus laut sama suhu laut setiap hari selama beberapa tahun. Data ini dibebasin. Yoga ngambil data ini, dengan data ini dia tahu suhu dan arus pada tanggal besok misalnya, dan kemudian dari dua data tadi dia bisa memperkirakan ikan tuna ada di mana. Gitu ya. Jadi ini data science bisa sampai kayak gini sih sebenarnya. Beres ya? Oke. Nah, sekarang saya ngasih lihat cara programmingnya. Tadi ceritanya ini dulu lah sebelum programming. Jadi kelihatan banget kita butuh data dari masyarakat, dari apa segala macam. Kita butuh sensor, mata-mata dan sebagainya. Ada IoT, Internet of Things, bisa web, bisa apa segala macam aplikasi. Kalau web tuh kayak toko online, dia pakai web sebagai sensornya. Semua data dimasukin ke big data. Kemudian kita menjalankan aplikasi machine learning, deep learning oleh data science, dan Anda data science-nya, dan outputnya ada dua, forecasting atau dukun dan klasifikasi. Oke, klasifikasi. Dan data itu dikasihkan ke presiden, direktur, manajer, pimpinan dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk supaya kita bisa bikin program yang betul-betul customize buat customer kita, bisa bikin personalisasi, bisa bikin program yang benar-benar personal. Siapa butuh apa, personal banget. Jadi personalisasi jadi sangat penting ke depan, karena kita betul-betul bisa profiling seseorang itu siapa, sukanya apa segala macam, programnya betul-betul disesuaikan sama dia. Jadi kira-kira ujungnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke urusan Orange. Oke. Orange tadi, Orange Data Mining Anda bisa download.
Jadi jangan cepet-cepet banget ya. Masukin kata kuncinya Orange Data Mining, nanti bisa masuk ke orangedataMining.com, bisa masuk ke download, ada buat Windows, macOS, ada Linux. Saya kebetulan makanya Linux, tapi tampilannya sebenarnya nggak beda sih antara Windows, macOS, Linux sama aja tampilannya, dan cara pakainya juga sama. Yang penting bukan itu sih, yang penting logika berpikirnya kita. Oke. Saya akan jalanin Orange-nya. Orange-nya akan saya jalanin. Saya pakai Linux ya, minta maaf nih pakai Linux. Kalau Anda pakai Windows segala macam ya tampilannya nggak beda jauh sih, sama aja. Oke. Wah, seru ya. Bisa bocor ya. Oke. Oke, ini Orange-nya udah mulai jalan. Buat Anda yang pertama kali menjalankan Orange, di sini ada example. Jadi paling gampang tolong diklik example, di sini banyak aplikasi buat contoh-contohnya sih. Buat main-main macam-macam. Termasuk di sini ada text prediction, auto prediction, model evaluasi dari teks, hierarchical clustering dari teks, segala macam lah. Macam-macam sampai kompleks. Saya perlu kasih catatan dulu. Ini saya tutup aja. Nah, ini bagian yang ini dulu. Buat Anda yang install Orange, seringkali orang pada nanya ke saya, Wono, kok beda Orange saya sama Pak Ono gitu ya? Di saya ada image analytics, ada taxable, text mining, network, geo, dan sebagainya. Biasanya kalau kita install Orange kosongan, yang kita dapat cuma ini loh, data, visualisasi, model, evaluate, unsupervised, titik habis. Yang lain nggak ada. Supaya yang lain ada, caranya masuk option, masuk add-ons. Jadi option add-ons kita bisa nambahin aplikasi tambahan di add-ons. Kalau kita perhatikan, saya nggak install semua add-ons. Saya install yang butuh aja, secukupnya buat saya ngasih demo sih. Pengalaman kalau saya install semuanya suka rewel kadang-kadang. Jadi kadang-kadang Orange-nya crash. Jadi supaya aman, saya install sebagian aja. Beres ya? Oke, sekarang saya akan kasih lihat yang sederhana dulu. Datanya saya akan dia Orange punya banyak dataset. Oke, dia inisialisasi dulu. Ini ada dataset banyak sekali di Orange ini. Ini banyak sekali. Coba saya baca, ini ada banking marketing, itu untuk pemasaran bank, ada breast cancer, kanker payudara, ada evaluasi mobil, apa segala macam. Oke, ini banyak sekali. Contoh data yang bisa kita pakai main, gitu ya. Saya akan ngambil contoh data yang paling lucu. Ini Titanic. Oke, saya akan ambil Titanic. Udah saya klik, ya udah. Ini Titanic. Ada 2.201 instance data. Variabelnya ada 4 dan ada kategorinya. Saya nggak bisa nge-mute sih, jujur saya nggak bisa nge-mute, minta maaf. Saya nggak bisa nge-mute karena saya host yang nggak bisa nge-mute. Coba. Nggak bisa, saya nggak punya kemampuan buat nge-mute. Jadi harus dari teman-teman bisa yang bisa melakukan ya. Oke, saya balik lagi urusan Orange tadi. Iya, suara bocornya bikin sakit ya. Sarannya sih kalau nggak mau dengerin nggak usah ikut gitu ya, biar nggak ganggu yang lain sekalian. Oke, sekarang balik lagi ke urusan data science. Oke, sekarang saya ngambil data Titanic. Titanic buat Anda yang belum tahu, Titanic adalah kapal pesiar besar pada zaman sebelum Titanic. Ini kapal pesiar besar yang tenggelam. Ini sebelum Perang Dunia. Dia tenggelam, nih tenggelam kayak gini, nih kelihatan di bawah laut udah ditemuin kapalnya, dan ada banyak yang meninggal. Nah, sekarang kita pengen pakai Orange ngeliat. Oke, saya balikin lagi, ini dia. Oke, saya pengen pakai Orange ngeliat bagaimana malaikat pencabut nyawa mengambil keputusan. Horor ya. Saya ulang kalimatnya. Bagaimana cara malaikat pencabut nyawa mengambil keputusan bahwa dia harus mati, dia harus hidup. Keren kan? Saya kasih lihat dulu datanya. Ini datanya saya kasih lihat dulu. Ini kita programming loh ini. Ini namanya programming, saudara-saudara. Jadi ini datasetnya, saya pengen lihat datanya seperti apa sih. Saya cuma nyambungin aja udah.
Nah, kita lihat datanya bentuk file Excel, kita lihat survive artinya mati atau hidup ya. Kalau yes dia hidup, statusnya dia apa? Penumpang kelas 1 atau penumpang kelas 2, kelas 3 atau crew. Ini ada first, ada second, ada third, ada crew. Jadi ada 4 status. Nama udah dihilangin, umur benernya dihilangin, cuman ada dewasa atau anak-anak nih. Jadi age cuman 2, adult atau child. Mana tadi? Perasaan lihat child deh. Adalah child coba. Susah banget sih. Ini ada child ya. Terus laki sama perempuan. Udah cuman itu aja informasinya. Jadi informasinya cuman kelas 1, kelas 2, kelas 3, kru, dewasa anak, perempuan laki. Nah, kita pengen tahu bagaimana caranya malaikat pencabut nyawa melakukan keputusan. Kalau Anda laki, bakal hidup atau mati. Kalau Anda perempuan, bakal hidup atau mati. Kalau Anda dewasa atau anak, bakal hidup atau mati. Kalau Anda kelas 1, 2, 3, ada urusan sama mati hidup kagak? Kalau buat kita, orang awam mikirnya semua akan sama rata. Nih, kita lihat, kita buktikan benar-benar sama rata apa kagak. Gitu ya. Nah, ini kita remove. Oke. Sekarang kita pengen lihat algoritma mana yang paling cocok untuk melakukan analisa. Jadi pakai model, kita ada berapa algoritma, tree, random forest, ada ini buat klasifikasi ya, kita melakukan klasifikasi. Anda hidup atau mati kan klasifikasi urusannya sama logistic regression. Oke, kita pengen ngetes algoritma mana yang paling baik. Kita pakai evaluasi, test and score. Dataset kirim ke test and score, algoritma kirim ke test and score. Jadi caranya ngetes cuma gitu doang. Oke. Dah. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini ada 3 algoritma. Kita bisa nambah-nambahin, cuma jadi lama prosesnya. Saya akan cuma 3 aja. Tree, random forest, logistic regression. Kalau enggak, saya tambahin satu lagi lah, Bayesian. Biar rada seru dikit. Ini ada naive Bayesian. Ini buat klasifikasi juga. Oke. Kita ada 4 algoritma sekarang. Kita lihat efeknya. Kita bisa lihat sekali di sini yang paling tinggi adalah antara tree sama random forest. Naive Bayes sama logistic regression kecil. Jadi kita milih di antara 2. Cuman jujur yang bagus kayaknya tree deh. Kalau yang soalnya kita pengen bikin tree sih. Decision tree sebetulnya. Jadi saya pengen bikin decision tree dari malaikat pencabut nyawa. Kira-kira kayak itu. Minta maaf nih. Kalimatnya rada-rada provokatif banget. Oke. Tapi kita bisa lihat tree bagus, random forest bagus, naive Bayes, logistic regression nggak sebagus yang 2. Oke, jadi kita ngambil dari 2 itu. Tapi saya ngambilnya tree. Ini apa sih? Oke. Klik. Kok nggak mau? Oke. Jadi tree akan saya ambil. Ini saya buang aja. Remove. Ini saya buang. Remove. Jadi saya ngambil tree. Oke, data. Saya akan analisa pakai tree aja. Cuma gini doang. Analisa pakai tree. Dah beres. Sekarang saya pengen lihat hasilnya. Ya udah gampang, tinggal visualisasi di sini. Tree viewer. Oke, cuma gini doang. Ini programming selesai. Kita bisa lihat hasil. Jadi programmingnya cuma gini doang. Ngambil data, masukin model, pakai tree viewer, langsung keluar. Coba kita lihat bener nggak keluarnya. Oke, levelnya saya kecilin dulu ya, 2 level dulu ya. Target yang mana? Yes to hidup atau no mati. Oke, saya pengen lihat. Kita lihat yang hidup dulu aja ya. Kita lihat hidup atau enggak. Dan kita lihat ini, kita bisa lihat malaikat dari hasil data yang 2201 tadi. Setelah dimasukin ke tree, model tree, kita bisa lihat bahwa hidup atau matinya seseorang pertama kali ditentukan dari mirip sama Rapid Miner, ya benar. Cuman yang ini free juga sih. Jadi saya kalau ngelihatnya ini free, bukan masalah Rapid Miner di sini free dan open source. Oke, jadi yang menentukan mati hidup seseorang adalah kita ngelihatnya dari ininya, jenis kelamin. Jadi ternyata kalau Anda perempuan masuk kapal seperti Titanic yang akan nantinya tenggelam, kalau Anda perempuan 73% kemungkinan Anda akan hidup. Kalau Anda laki-laki, kemungkinan besar 80% kemungkinan Anda akan mati. Laki-laki. Sadis ya. Jadi kalau lu
naik kapal dan kapalnya akan tenggelam, sebaiknya pakai pura-pura jadi perempuan karena probabilitas hidupnya tinggi. Beres ya? Sekarang kita naikin lagi ke level selanjutnya. Nah, sekarang dari yang hidup perempuan ini ternyata kalau Anda kru atau kelas 1 atau kelas 2, 92% akan hidup. 92,7% akan hidup. Dari 72% ini ya, 92,7% akan hidup, sementara hanya 50%-an perempuan kelas 3 yang akan hidup. Oke, sekarang kalau kita lihat laki-laki. Laki-laki, kalau kita lihat, kalau beda, kalau perempuan dia akan langsung ngelihat kelas. Kru kelas 1, kelas 2, atau kelas ekonomi. Kalau laki-laki yang pertama dilihat setelah laki-laki yang dilihat adalah Anda anak atau dewasa. Kalau dewasa, kalau dewasa kemungkinan besar Anda akan mati. Kalau dewasa. Kalau anak-anak kemungkinan akan hidup. Kalau anak laki-laki ya, 50% anak laki-laki akan hidup. Coba kita lihat lagi ke level yang selanjutnya. Oke. Ups, sorry. Ini kelihatan bahwa anak-anak kelas 1 dan kelas 2 hidup semua. Anak kelas 3 hanya 20% yang hidup, 80% anak kelas 3 mati. Jadi ini kita bisa lihat lagi. Ini namanya decision tree ya. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan. Siapa yang hidup, siapa yang mati. Beres? Oke. Sekarang kita ganti lagi prosesnya. Algoritma masih sama. Algoritmanya sama aja, kita ganti data. Jadi datanya kita ganti. Bentar. Oke, ini breast cancer. Breast cancer teh bahasa Indonesianya apa sih? Kanker payudara. Oke, biasanya perempuan yang dapat, laki-laki jarang yang dapat breast cancer, tapi katanya sih ada laki-laki yang kena breast cancer ada. Oke. Sampelnya ada 4.119 sampel, ada 20 Wah, ini mah susah. Jangan ini. Susah. Yang ini aja deh, breast cancer yang ini lebih gampang kalau nggak salah. Cuman sampelnya ada 286, variabelnya ada 10. Oke. Kita lihat datanya dulu ya. Kita lihat datanya seperti apa. Datanya seperti ini nih. Oke. Kita lihat datanya. Nih datanya terjadi apa enggak? Ini saya bukan ke dokter, jadi saya bisa salah ya. Ada recurrence, ada no recurrence. Terjadi apa enggak, sama recurrence terjadi, no recurrence enggak terjadi. Kira-kira kayak gitulah. Terus ada umur antara 30 sampai 39, 40 49, menopause atau tidak menopause, GE 40 atau greater equal 40 kayaknya. Less than LT 40, less than 40. Ini ada tumor size-nya. Ada lymph node nggak tahu apaan, node caps kagak tahu apaan, degree malik itu tingkat keganasan si kanker. Kayak kemarin saya ngobrol sama dokter, ini artinya keganasan kanker ya, level 1, 2, 3 gitu, no. Ya saya juga bukan dokter, tengarti orang mah. Terus ada breast-nya, breast kiri atau kanan. Terus kalau kita bikin kuadran itu kiri atas, kanan bawah, apa segala macam, kuadran yang mana. Pernah dapat radiasi apa enggak. Jadi datanya kira-kira seperti ini, nama dihilangin, alamat dihilangin, nomor telepon dihilangin. Semuanya hilang, jadi cuma data seperti ini. Coba kita lihat sekarang dengan data seperti ini. Kalau ada breast cancer ini, saya masukin ke level 2 lagi ya. Oke. Apa yang menyebabkan kanker ini terjadi apa enggak? Ternyata yang paling utama adalah tingkat keganasan. Jadi 93% yang akan menentukan tingkat keganasan ketiga atau 1-2. Di 1-2 itu yang akan menentukan adalah tumor size, yang ketiga adalah lymph node. Dengarti naon ieu teh lymph node. Saya harus taruh di Google. Minta maaf, saya nggak ngerti ini apa lymph node, harus cari di Google ya. Nanti kita lihat lagi di level 3 apa segala macam. Bisa dilihat lah. Cuma orang nggak berani bahas, soalnya saya bukan dokter, jadi saya bagian sini blow on sih sudah. Tapi ini harus dokter yang baca. Tapi kemarin waktu saya jelasin kayak gini, dokternya senyum-senyum aja. Iya, bener siapa kata Luno. Iya, keren. Walaupun gua nggak ngerti apa yang gua omongin. Kira-kira kayak gitu dah. Tapi dari data ini kita bisa ngelihat bagaimana apa yang menjadi penyebab utama, kedua utama, ketiga utama, kira-kira gitu. Dari situ kita bisa melakukan ini, terutama buat kesehatan masyarakat ya. Jadi kalau kita
ngasih tahu pada masyarakat, kita bisa ngasih tahu kayak gini-gini supaya lebih sehat. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ganti data lagi. Keren kan? Ganti data aja. Karena evaluasi. Bagaimana kita mengevaluasi pembelian mobil. Variabelnya ada 6. Contohnya ada 1.728 mobil. Oke. Oke, kita lihat datanya seperti ini. Ada ACC berarti nggak jadi beli. Kalau ACC jadi beli. Jadi kelasnya cuma 2, jadi beli atau nggak jadi beli. Kemungkinan buyingnya very high. Ini harga jual kali ya. Harganya tinggi banget. Ada yang high, medium, sama low. Itu harga. Ini biaya maintenance. Biaya maintenance very high. Segala macam. Door 2, 3, 4, 5, 6 pintu. Person jumlah orang 2, 4 banyak. Lug boot adalah bagasi. Tempat bagasinya kecil, besar, medium. Safety keamanan, low, medium, high. Kira-kira gitu ya. Jadi kita pengen tahu, kalau pembeli pengen beli mobil, bagaimana cara menentukan variabel dataset, Pak? Jadi yang ini namanya klasifikasi. Yang ini klasifikasi. Kalau ini sih variabel biasa aja sih. Yang ini variabel biasa aja. Ini yang kita harus pinter. Mana yang jadi variabel klasifikasi. Jadi jadi beli sama nggak jadi beli itu jadi klasifikasi sih sebenarnya. Karena itu yang jadi penting. Yang lain adalah variabel untuk yang kita pengen cari. Ini waktu orang beli dasarnya apa? Kira-kira kayak gitu. Jadi ini harus banyak latihan sih. Tapi yang ini yang kita lihat di depan ini namanya supervised learning. Jadi klasifikasinya udah ditentukan sama kita. Kalau yang lebih keren adalah yang unsupervised learning. Jadi klasifikasi dari tadi kita klasifikasinya nanti udah data ya. Jadi datanya dari data yang ada kita nentuin variabel ini jadi classifiernya. Jadi yang akan menjadi klasifikasinya. Oke, itu supervised learning tuh. Dan jujur yang namanya Google, Facebook segala macam, klasifikasinya dilakukan oleh manusia sih sebenarnya. Jadi manusia akan ngasih klasifikasi, nanti pakai machine learning dia ngelihat decision tree-nya. Jadi decision tree dipakai buat machine learning. Mudah-mudahan saya akan agak menjawab pertanyaan dari Mbak Lita Sari Muklis ya. Jadi ininya kita harus pakai mata pintar-pintar ngelihat variabel mana yang sebenarnya paling cocok buat klasifikasi. Oke, contoh kalau kita jadi sales buat apa sih namanya kredit di bank, kan kredit ujung-ujungnya orang mau bisa ngambil kredit atau enggak. Jadi ini masalah klasifikasi. Orang bisa ngambil kredit atau enggak bisa ngambil kredit. Yang dilihat kan macam-macam ya. Track record lah, penghasilan lah, jumlah mobil, jumlah anak, jumlah istri. Nah itu semua nanti bisa nentuin. Oh oke, berarti yang istrinya 1 cocok buat ambil kredit. Kalau istrinya banyak mungkin susah buat ambil kredit. Soalnya pengeluarannya lebih banyak. Kira-kira gitulah. Jadi kita harus pinter-pinter mana yang akan jadi variabel buat klasifikasinya itu. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Data seperti ini udah dimasukin. Kita masukin ke tree lagi. Sekarang kita lihat reviewernya. Saya balikin lagi ke level 2 lagi biar lebih gampang. Ternyata waktu orang membeli mobil yang pertama kali dilihat bukan harga, bukan biaya maintenance, bukan apa yang dilihat jumlah orangnya ada berapa. Jadi ternyata hanya sedikit orang yang beli mobil dengan 2 orang. Sebagian besar orang akan beli mobil dengan penumpang 4 atau lebih. Beres ya? Sederhana banget sih ngelihatnya. Oke, setelah itu kita lihat level selanjutnya. Kelihatan yang kedua akan dipilih adalah safety. Oke, orang akan beli ke mobil kalau safety-nya high atau medium. Kalau low, kemungkinan besar nggak akan dibeli. Ya, nggak banyak orang yang pengen beli mobil buat celaka, ternyata nggak terlalu banyak. Sebagian besar pengen beli mobil buat selamat, kira-kira kayak gitu ya bahasanya. Nah, sekarang mulai masuk yang lain, buyingnya itu harga jual antara high medium sama low medium hampir sama sih. Oke. High sama very high sama low medium hampir sama, 50-50. Jadi sebagian beli yang mahal, sebagian yang murah. Sekarang selanjutnya yang jadi parameter adalah maintenance. Ternyata orang yang harganya mahal
cenderung akan beli yang biaya maintenance-nya high sama low. Kalau very high nggak akan dibeli. Oke. Sementara kalau orang yang beli yang low medium cenderung akan beli mobil dengan maintenance yang very high. Gitu. Dan selanjutnya kalau orang yang mobilnya mahal cenderung akan dilihat adalah bagasi. Kalau orang yang beli murah yang dilihat selanjutnya adalah safety. Gitu. Jadi bisa kelihatan dari sini pola pengambilan keputusan seperti apa. Beres ya? Padahal datanya cuma gitu doang sih. Nah, ini yang menariknya gini ya. Jadi kalau Anda mainan data, sebaiknya kumpulin tuh data, kemudian coba dianalisa, dan nanti kita bisa lihat perilaku sih. Dan data itu banyak loh. Data banyak banget, contoh-contoh data banyak banget. Kalau di Orange sudah ada. Kalau mau ini Orange datanya bentuknya file Excel loh, jangan khawatir ya. Jadi Orange bisa baca file Excel, jangan khawatir. Kalau Anda masuk ke kuliah saya, mana tadi kuliahnya teh? Cyber security, alah ya. Oke, ini operating system, data engineering. Jadi kalau masuk ke kuliah saya yang ini, data engineering, di sini kalau nggak salah. Itu saya kasih beberapa link buat download data sih. Kok nggak mau? Lemot banget. Jadi adalah link-link buat ngambil data. Coba ya. Data set example. Paling gampang mah gitulah. Cari aja. Di sini ada 21 tempat buat cari free dataset untuk data science project. Silahkan nyari-nyari di sini buat latihan. Jadi kalau mau latihan, sarannya cari di salah satu tempat ini. Yang beken adalah ini ada 538, terus ada Free BuzzFeed, ada Socrates Open Data, banyak banget lah. Ada Google, Google juga punya ya, paling dataset. Wikipedia terutama yang bentuknya teks ya. Terus ada Kaggle, nah ini legend banget. Silahkan diambil. Jadi dataset banyak. Tapi kalau nggak mau ngambil yang ini, rata-rata datasetnya gede-gede. Kalau nggak mau ngambil yang ini, di Orange juga ada datasetnya. Udah kebayang ini ya. Sekarang saya akan masuk yang lebih sulit lagi. Ini pelan-pelan saya kerjain, banyak banget loh ini. Oke, saya akan coba masuk yang lebih sulit lagi. Saya akan main unsupervised learning sekarang. Oke, ini udah saya tutup aja. Saya akan coba masuk unsupervised learning. Unsupervised. Sorry. Saya akan melakukan analisa gambar. Ini gambar yang saya analisa, tapi dia bukan supervised. Dia unsupervised. Kalau supervised, artinya kita udah nentuin. Kalau tadi misalnya Titanic, saya tentuin. Yang ini mati, ini hidup, ini mati. Jadi klasifikasinya udah saya tentuin. Nanti kita tinggal pakai tree buat ngeliat mana yang bagus klasifikasinya. Itu supervised. Kalau unsupervised, tidak ada informasi tadi, klasifikasinya nggak ada. Oke, saya ambil yang ekstrim adalah gambar. Oke, ini gambar. Di sini saya ada domestic animal atau binatang peliharaan. Ada 20 gambar di sini. Oke, kita pengen lihat gambarnya seperti apa. Kita bisa masuk image viewer, kita klik di sini, dan ini bisa kita lihat. Oke. Ini ada sapi, ada ayam, ada kalkun, ada bebek, ada segala macam. Jadi gambarnya gambar anak-anak sih. Tugas kita adalah mengklasifikasi. Ini satu kelompok sama siapa. Kalau kita lihat gini aja kita bisa. Kalau kita sebagai manusia kita tahu ya. Jadi ini ox kemungkinan besar satu keluarga dengan calf. Duck satu keluarga dengan goose. Oke, lamb mungkin sama goat, sama ini satu keluarga. Fowl sama ini satu keluarga kayaknya. Oke, ini hen sama rooster satu keluarga. Itu sebagai manusia. Nah, bayangkan mesin. Bisa nggak melakukan klasifikasi seperti itu? Oke, coba kita lihat datanya seperti apa. Datanya sangat menyedihkan. Stres lu data. Saya kebawain dulu biar ada lebih enak lihatnya. Ini datanya kayak gini nih. Mampus dah. Datanya isinya cuman nama, terus besar tuh besar kilobyte ya, besar gambar berapa kilobyte, kagak ada urusan sama klasifikasi ini mah. Udah gitu pixel,
lebar sama tingginya berapa piksel. Kagak ada urusan sama klasifikasi. Jadi tidak ada sama sekali informasi ini hewan. Tidak ada informasi bahwa ini kakinya 4, ini kakinya 2, ini ada sayapnya. Nggak ada informasi itu semua, kagak ada. Dan kita harus bisa melakukan klasifikasi itu semua ya. Hewan mana, keluarga apa, kakinya berapa, segala macam. Kita pengen klasifikasi itu. Jadi kita harus bisa mengekstrak fitur dari gambar-gambar itu. Ya, jadi ini kakinya berapa, sayapnya ada berapa, matanya ada berapa, ada buntut enggak, ada bulu enggak, ada kaki enggak. Jadi dari data-data itu kita harus bisa ekstrak dari gambar. Nah, mampus kan. Bagaimana cara mengekstraknya? Nah, itu yang seru. Cara mengekstrak fiturnya adalah masuk ke image analysis. Di sini ada image embedding. Image embedding di sini kita bisa milih mau pakai apa. Di sini ada pilihannya Google Inception V3, ada pilihan yang lain ya. Ada SquishNet, ada VGG16, VG19, Painters, Deeplock, ada OpenFace dan sebagainya. Oke. Kita punya pilihan ini. Apakah itu Google Inception V3? Google Inception V3 adalah nih, Google Inception V3, kita lihat gambarnya aja. Ini adalah neural network. Iya, serem banget. Neural network, dan kalau Anda belajar yang namanya machine learning, deep learning, kita mainnya neural network. Ini neural networknya horor karena lapisannya banyak banget, berlapis-lapis. Jadi kalau kita belajar biasanya lapisannya paling 3-4 lapis. Ini lapisannya banyak banget, dan ini dilepasin sama Google secara gratis, free. Jadi kita bisa melakukan analisa pakai neural network. Neural networknya kita nggak usah bikin. Kita butuh prosesor yang kencang banget. Disediain secara gratis oleh Google. Beres ya? Ini disediain oleh Google. Jadi kalau kita, coba kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat, coba kita gedein dulu gambarnya. Nah, kalau kita lihat inputnya adalah 299 kali 299 kali 3. 3 itu warna biasanya. 299 pixel kali 3 warna, red, green, blue biasanya. Outputnya adalah 8 kali 8 kali 2048. Ini fitur. Dia akan mengekstrak fitur. 2048 fitur. Fitur tadi ya, kakinya berapa, matanya berapa, bulunya ada enggak, ada buntutnya enggak. Nah, itu fitur. Cuman fitur di sini ya fitur karangannya dia ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nih. Oke. Saya akan kirim ke Google. Cara ngirimnya cuma gini doang. Ini tarik, tempel, dikirim ke Google. Udah, selesai. Dikirim ke Google. Cuma gitu aja cara ngirim ke Google, gelo. Sekarang kita lihat efeknya. Kita lihat data table lagi kayak gimana. Oke. Ini buat ngingetin aja, data asli seperti ini ya. Cuman ada image name, size, width, height. Dah, tutup. Sekarang keluarin di sini. Keluar, fiturnya banyak banget. Ini fiturnya banyak banget nih. Sampai 2047 karena dia mulainya dari 0. Kalau dia mulai dari 1 jadi 2048. Oke, ini fitur-fiturnya. Oke, sekarang saya kasih lihat cara berpikirnya. Jadi cara berpikirnya adalah kita dalam proses pengelompokan unsupervised learning, kita ngelihat jarak antar fitur. Jadi misalnya ini nih, calf sama lamb. Di fitur N0 dia angkanya 0,218, 0,214. Jadi ini deket nih. Antara calf sama lamb tuh deket. Oke, terus coba lihat di sini. Ada yang deket lagi. Nah, ini deket nih. 0,111 sama 0,107. Ini antara goat sama milka. Ini deket lagi. Terus lihat lagi. Jadi kita harus ngelihat satu-satu. Dari 2048 fitur, kita lihat satu-satu mana deket sama siapa. Tapi kan 2048, tewas lu ngelihat fitur 2048, mampus aja ngelihatnya. Jadi karena kita bukan komputer, kita nggak mungkin ngelihat kayak gituan. Supaya kita gampang ngelihatnya, gampang banget sih sebenarnya. Kebetulan di supervised learning ada yang namanya distance buat ngukur jarak antar fitur tadi. Ya tinggal sambungin aja, jebret, selesai. Dia suruh ngitung 2048 mana yang dekat segala macam. Nah, dari situ kita bisa melakukan clustering. Bisa clustering, pengelompokan, klasifikasi, ya ini dia makhluknya. Dan kita bisa lihat hierarkinya dari cluster tadi ya, pengelompokan tadi. Jadi kita bisa sambungin ke sini buat visualisasi.
Oke, supaya enak ngelihatnya, kita lihat lagi gambarnya. Oke, sini. Yang kita buka, ini klasternya, ini gambarnya. Oke, oke, ini klaster, ini gambar. Kita belum select, jadi di gambarnya nggak ada apa-apa. Coba kita select. Duckling sama chick. Oke, mirip kan? Dia nggak salah. Walaupun kita sebagai manusia tahu bahwa duckling sama chick beda. Yang ini mah bebek, yang ini mah ayam. Beda makhluk. Lebih enak bebek katanya sih. Nah, sekarang kita klik lagi. Rooster sama hen. Mirip. Kita lihat lagi duck sama goose. Mirip. Coba lihat yang ini, C1. Ini adalah keluarga burung-burungan ya. Ada sayapnya, kakinya 2, ada apa? Bulunya. Ini burung-burungan semua kelihatan. Ini yang satu kelompok ini dia langsung tahu ini burung semua. Oke. Coba kita lihat kelompok yang ini. Mirip. Coba kita lihat kelompok yang ini. Mirip. Coba kita lihat lagi kelompok yang ini. Ada bulunya sekarang. Kita lihat kelompok yang ini. Ini apa? Cow sama calf bentuknya kayak gini. Coba lihat gerombolan yang ini. Mirip lagi. Gerombolan yang ini. Ya, kaki 4 semua. Ada yang gendut, ada yang kurus tapi ya. Di sini ada cat dan rabbit. Nah, kita bisa lihat ini kelompok kaki 4, ini kelompok burung, ini ada sendiri, cat sama rabbit. Ini adalah kelompok hewan lucu misalnya. Ya udah, dapatlah kelompoknya. Gitu. Beres ya. Jadi teknik pengelompokannya dilakukan oleh komputer. Ya kalau ini unsupervised learning. Jadi caranya cuma sesederhana ini, cara-caranya gampang. Yang seru adalah kalau kita pengen ngelompokin teks. Lebih seru lagi kalau teks. Mungkin saya cerita aja di sini soalnya kalau saya run beneran jadi panjang lama dan komputernya cenderung akan hang. Saya akan ngasih lihat teks di sini. Saya kebetulan tadi Anda bisa ngelihat saya adalah juri di Satu Indonesia Award. Saya jurinya, salah satu jurinya. Dan kalau kita masukin award, kita mengusulkan seseorang untuk dapat award, kita biasanya masukin formulir, bentuknya teks. Nah, ini saya akan ngasih lihat, hari ini udah 11 tahun, jadi banyak sekali teks-teksnya, dan kita punya nilai. Jadi nilainya dari Pak Emil Salim, Bu Nila Muluk, bekas-bekas menteri, ada Pak Fasli, bekas wakil menteri, ada Bu Tri Mumpuni, itu aktivis juga. Saya orang biasa. Sekarang saya kasih lihat nilainya. Ini bayangin, saya jadi punya nilai sih sebenarnya. Jadi saya ngobrol sama anak-anak, minta dong datanya sama nilai-nilainya. Ini adalah orangnya segala macam, tapi yang penting bukan itu, yang penting adalah kata-katanya di sini. Ini ada kata-katanya. Ini kata-katanya panjang ya, tapi dimasukin file Excel. Kemudian di sini nggak ada angkanya nih. Ada yang ada angkanya nih sebenarnya. Bentar. Ada yang ada angkanya ya. Ini nih. Ini ada angkanya nih kalau nggak salah. No, ini ada angkanya sebelah kanan. Jadi ini ada kata-katanya, motivasinya gimana, tingkat kesulitannya gimana, outcome-nya gimana, outreach, sustainability-nya dalam bentuk kata-kata. Kemudian di sini ada angka. Ini angka dari juri ya. Selama 10 tahun kita ngumpulin, jadi kita punya, kalau kata-kata seperti ini, angkanya seperti ini. Kira-kira kayak ujian esai lah. Jadi kalau kita punya kata-kata seperti ini, guru akan ngasih nilai berapa. Cuma di sini kebetulan nilainya ada beberapa nilai, ada motivasi, ada tingkat kesulitan, ada outcome, outreach, segala macam, ada angkanya. Kemudian apa yang terjadi dari data-data ini yang udah dikumpulin 10 tahun, nanti kalau ada data yang masuk, kan bentuknya cuma tulisan doang. Saya run dulu, saya dapetin modelnya seperti apa. Dari model itu saya akan melakukan penilaian terhadap data baru yang masuk. Dan jadi saya bisa melakukan juri, saya nyolong sebetulnya cara berpikir Pak Emil Salim, Bu Nila Muluk dicolong, terus dipakai buat menilai peserta yang selanjutnya. Dan ini prosesnya jadi cepat banget. Kemarin juri-juri pada komplain ke saya, "No, kok kamu bisa cepat banget ngasih nilainya?" Hehe, ketawa aja saya. Soalnya saya pakai cara seperti ini. Jadi dari history, jadi ini sama, mata-mata juga. Tapi ini history yang lalu diambil, nilainya kayak gimana. Dari history tadi kita nilai yang akan datang.
gitu, dapat gitu. Oke, ada pertanyaan terakhir 1 menit? Nggak ada, aman? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya tutup sekian dulu. Terima kasih banyak atas partisipasinya.